Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Diki di dalam program Renungan Harian pada hari ini. Tema kita hari ini adalah melawan prasangka, yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 11-22 yang berbunyi seperti demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara-saudara, ada dua orang pemuda di sebuah kampung. Yang satu seorang pemuda yang terkenal dengan sangat rapih, sopan. Ia ramah kepada semua orang dan kenal dengan orang-orang di sekitarnya. Yang satu lagi kita sebut pemuda B, terkenal sebagai seorang yang berantakan, rambutnya panjang, brewokan, cenderung tertutup, jarang menyapa orang di sekitarnya. Suatu ketika ada peristiwa di mana seorang warga rumahnya kemalingan. Seluruh warga pun dibuat heboh dan mencari-cari siapa yang memaling rumah orang tersebut. Semua orang yang ada pada saat itu mencurigai satu orang, yakni pemuda yang terkenal berantakan tersebut. Mereka yakin bahwa pemuda B yang berantakan tersebut pasti mencuri, padahal belum tentu dan tidak ada bukti yang cukup kuat. Ditambah lagi dengan pengakuan dari seorang pemuda A ini yang rapih ini, ia melihat pemuda B sedang berjalan-jalan pada malam hari ini. Akhirnya warga pun secara reaktif menangkap pemuda B dan membawanya ke polisi. Singkat cerita, polisi pun tidak menemukan bukti yang menguatkan sehingga akhirnya pemuda B itu dilepas. Beberapa saat kemudian warga menemukan bukti yang kuat di rumah pemuda A, yang buktinya tersebut merupakan hasil barang-barang curian tersebut. Apa yang kita bisa pelajari pada cerita tersebut? Kalau misalnya boleh gitu ya, memilih mending yang mana? Apakah kita lebih memilih menjadi orang yang mungkin terlihat baik-baik saja di luar tetapi sikapnya buruk, atau kita mungkin memilih orang yang ya udah penampilannya mah biasa aja, berantakan juga nggak apa-apa, yang penting sikapnya baik? Kalau boleh, mengapa tidak memilih menjadi seorang yang dalam kesehariannya baik, penampilannya juga baik? Tidak jarang memang masyarakat kita digerakkan oleh sebuah asumsi atau praduga, prasangka. Orang yang penampilannya baik dianggap sifatnya pasti baik. Orang yang penampilannya buruk dianggap sifatnya pasti penuh keburukan. Memang ada teori yang mengatakan bahwa penampilan adalah gambaran dari sikap dalam diri seseorang. Namun sekali lagi, hal tersebut tidak dapat kita jadikan untuk menggeneralisasi seorang hanya dari penampilannya saja. Nah, meskipun demikian, nyatanya masyarakat kita merupakan masyarakat yang penuh praduga. Bersikap baik dan memuliakan Allah sejatinya merupakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Petrus memberikan nasihat kepada orang-orang Yahudi diaspora atau orang yang merantau di negeri bangsa asing. Petrus mengajak pembacanya untuk senantiasa mencerminkan kebaikan dan kasih Kristus melalui cara hidup keseharian kita. Bukan karena takut difitnah, melainkan karena sudah memang seharusnya kita hidup penuh dengan teladan-teladan Kristus dalam keseharian kita. Maka dari itu refleksi kita pada hari ini, saudara-saudara, menjadi sosok pengikut Kristus seperti apa yang kita dikenal. Apakah kita menjadi sosok pengikut Kristus yang setengah-setengah? Artinya apa? Ketika kita di hari Minggu kita beribadah dengan penuh sukacita, memuji Tuhan, baik kepada semua orang. Tapi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kita mungkin banyak orang yang membenci karena sikap kita yang buruk. Ataukah kita dikenal sebagai sosok yang benar-benar tulus, konsisten untuk memuliakan Allah bahkan di dalam setiap tindakan kita? Saat teduh bagi kita semua. Amin.